Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan bahagia. Oke, bertemu lagi dengan Bu Fatmawati, Ibu dari SD IT Riyadul Jannah di Pasir Gombong. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai tema yang akan dipelajari, yaitu selamatkan makhluk hidup. Ini adalah tema pertama ya, dalam kelas 6. Nah, pada subtema 1 kita akan mempelajari tentang tumbuhan sahabatku. Kita sudah memasuki pembelajaran ketiga. Nah, pada pembelajaran ketiga ini kita sudah akan mempelajari muatan kompetensi dasar, yaitu pelajaran IPA. Nah, kompetensi dasar IPA yaitu 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dan muatan kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Baiklah anak-anak Ibu yang Ibu banggakan, pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Masih ingat bukan? Wah, hebat sekali. Perkembangbiakan generatif yaitu melalui perkawinan atau bertemunya benang sari dan putik. Masih ingat bukan benang sari itu apa? Betul sekali. Benang sari itu alat kelamin jantan pada tumbuhan. Lalu apa itu putik? Betul sekali. Putik ialah alat kelamin betina pada tumbuhan. Oke teman-teman semua, anak-anakku yang paling Ibu banggakan. Saya tahu Bu. Nah, Ibu akan mengulas sedikit materi ya. Bahwasanya dalam perkembangbiakan tumbuhan ada bagian bunga yang harus kita pahami. Bagian bunga itu yang kita pelajari pada saat ini yang pertama adalah batang tumbuhan. Terdiri di bawah ya. Kemudian ada juga kelopak bunga. Kemudian ada juga mahkota bunga. Mahkota bunga ini merupakan perhiasan dari bunga tersebut. Paling indah sekali. Jika tidak ada mahkota, maka bunga itu tidak akan indah. Kemudian ada yang disebut dengan putik ya. Kemudian ada juga disebut dengan benang sari. Kemudian ada yang disebut dengan bakal biji. Nah, bakal biji itu terdapat di antara batang bunga dan kelopak bunga di dalamnya ya tentunya. Nah, baiklah anak-anak Ibu yang paling Ibu banggakan, bahwasanya dalam perkembangbiakan generatif itu tidak berkembang dengan sendirinya, tapi juga ada yang membutuhkan bantuan manusia. Nah, untuk itu perkembangbiakan perkembangbiakan generatif ini bisa berkembang dengan secara alami dan juga bantuan manusia. Lalu bagaimana dengan secara alami? Kalau secara alami dapat dibantu dengan adanya angin. Yang kedua, adanya serangga. Yang ketiga, adanya air hujan atau air yang kalian siramkan setiap pagi. Nah, anak-anakku yang paling Ibu banggakan, dalam bunga itu terdapat penyerbukan. Ya. Penyerbukan ini tidak hanya satu jenis,
tapi berbagai macam jenisnya. Yang pertama yaitu macamnya penyerbukan sendiri. Artinya penyerbukan itu hanya pada satu bunga saja. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini terdapat dua bunga yang saling berdekatan. Yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terdapat dua bunga namun berbeda pohon. Ada dua pohon yang saling berdekatan. Nah, lalu yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini merupakan bunga dari satu jenis dan satu jenis yang lainnya, artinya jenis yang berbeda. Contohnya seperti bunga mangga madu dan bunga mangga golek. Oke. Selanjutnya kita akan lebih memahami mengenai perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melakukan perkawinan. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama secara alami dan yang kedua adalah secara buatan juga. Nah, kalau secara alami ini melalui perkembangbiakan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Dan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini merupakan perkembangbiakan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh tanaman baru yang memiliki sifat yang lebih baik. Oke, selanjutnya apa saja sih yang kita ketahui dalam perkembangbiakan vegetatif secara alami? Contohnya adalah pada tunas, akar, tunggal, gergaji, dan spora. Jika perkembangbiakan secara buatan yaitu pada tanaman yang bisa dicangkok, kemudian yang bisa merunduk, yang bisa menempel dan juga menempel. Nah, itulah tadi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, untuk lebih jelas lagi kalian bisa membuka halaman 25 pada buku tema 6A ini. Silakan nanti kalian dibaca ya dengan sendirinya agar lebih paham. Kemudian jangan lupa kalian harus membaca juga pada halaman 36 dan juga 47. 36 ini bertema dengan manfaat tumbuhan. Yang 47 yaitu manfaat buah-buahan dan sayur-sayuran. Oke, untuk lebih memahami lagi setelah kalian membaca, kalian harus mengerjakan pada halaman 20 halaman 20 sebentar halaman 28 dan 29 itu secara individu ya. Ibu tunggu hasilnya. Nah, kemudian setelah kalian mengerjakan itu, Ibu minta kalian membuka halaman 33. Halaman 33 ini kalian akan disuguhkan sebuah bacaan tentang keragaman tumbuhan di Indonesia berdasarkan letak ketinggiannya. Nah, nanti kalian ada ayo lakukan. Kalian isi ya. Oke, itu saja dari Ibu. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yang pertama, manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu sebagai sumber energi bagi manusia itu sendiri. Yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sumber oksigen untuk bernafas. Yang keempat, pengikat air tanah. Yang kelima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi.
Nah, untuk selanjutnya itu manfaat tumbuhan bagi hewan. Yang pertama, sumber energi bagi hewan tersebut. Yang kedua, tumbuhan menciptakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Nah, lalu tumbuhan sendiri bermanfaat untuk bumi itu apa? Nah, tumbuhan itu adalah produsen penghasil kehidupan manusia dan sumber oksigen untuk bernafas. Dan melindungi bumi dari sengatan matahari. Nah, itu kesimpulan pada pertemuan kali ini. Kalian juga akan mendapatkan informasi-informasi yang lainnya dan akan mendapatkan ide pokok dalam satu paragraf. Ide pokok itu merupakan inti dari suatu bacaan. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.